Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nurun Alanur, SSPD MPD, dosen program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu syarat peserta sertifikasi dosen tahun 2025. Izinkan saya membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN dengan bobot 2 SKS pada semester genap. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah A06171003. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN merupakan kajian teoritik dan praktik dengan materi perkuliahan mencakup analisis konsep dan prinsip dasar perencanaan pembelajaran, identifikasi karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar, kajian kurikulum dengan basis perencanaan, serta pengembangan perangkat pembelajaran meliputi silabus, RPP, pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, serta penyusunan LKPD. Selain itu, mahasiswa dibimbing untuk merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan berbasis nilai-nilai kebangsaan, serta menyusun sistem evaluasi dan bahan pengayaan pembelajaran. Proses pembelajaran diselenggarakan melalui pendekatan case method dan team-based project. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi kontrak perkuliahan, perencanaan pembelajaran, komponen-komponennya, karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar, kurikulum PPKN, strategi dan model pembelajaran, bahan ajar dan media pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, serta pengayaan dan refleksi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, simulasi, case method, dan team-based project. Teknik penilaian dilakukan dengan tugas individu, tugas kelompok, studi kasus, dan tugas proyek. Sumber pustaka yang saya gunakan antara lain penelitian atau laporan penelitian dari Alanur dan kawan-kawan, yaitu Catur Konstitusi, Media Pembelajaran PPKN untuk mengembangkan karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila, Rusli Yusuf tahun 2023, Perencanaan Pembelajaran PPKN, Sapria 2017, Pendidikan Kewarganegaraan, Konsep dan Implementasi. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan prinsip DIA. Di delivery, perkuliahan ini saya lakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Penyampaian materi saya lakukan menggunakan alat bantu seperti tayangan PowerPoint dan alat peraga media pembelajaran konvensional dan digital. Materi dikemas secara sistematis, konseptual, dan variatif. High interaction. Saya membangun komunikasi dua arah dengan mahasiswa selama proses pembelajaran yang mencakup mendukung dan memfasilitasi diskusi proyek, menanggapi pertanyaan saat diskusi, memberikan umpan balik yang membangun dan menciptakan pembelajaran kelas yang terbuka, inklusif, dan mendorong kolaborasi antar mahasiswa. Saya juga membimbing mahasiswa untuk mensimulasikan media pembelajaran. Assessment. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa pada 4 aspek, yaitu case method dengan team-based project dengan bobot 50%, tugas partisipasi aktif bobot 35%, UTS 5%, dan UAS 10%. Penilaian saya lakukan secara objektif dan terukur terhadap indikator penguasaan materi oleh mahasiswa, partisipasi aktif, dan analisis kritis terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian dan rubriknya, dan hasil penilaian disampaikan kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik. Dengan pendekatan pembelajaran berupa student-centered learning, saya berharap mahasiswa mampu mencapai seluruh kemampuan dari capaian mata kuliah dengan mendapatkan pengalaman nyata dan bermakna,
dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif, serta memiliki karakter kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, mari kita simak bersama tayangan video pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa program studi PPKN sudah hari ini hadir pada mata kuliah hari ini sesuai jadwal. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita membiasakan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah. Sudah siap menerima materi? Siap. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengembangan bahan ajar PPKN. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penyusunan kerangka media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun kerangka media pembelajaran PPKN. Merancang media pembelajaran. Yang pertama, kita berbicara konsep media. Konsep media itu berasal dari kata jamak medium yang berarti perantara. Itu untuk mediasi ada sumber informasi. Pertanyaan Ibu, kira-kira tanda tanya di tengah ini apa? Ya, betul sekali. Media. Jadi, begitu juga sebaliknya. Dari sumber informasi, kembali lagi menjadi sebelumnya dia sebagai sumber, dia juga sebagai penerima informasi. Pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi media berperan membawa sebuah pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat. Jadi di sini di garis bawahi adalah merangsang pikiran, perasaannya, perhatiannya, dan minatnya. Sehingga kalau ada media pembelajaran itu pasti kita melihat keempat ini. Oh, dia ada perhatian, oh dia ada minat dalam proses belajar. Kemudian apa itu media pembelajaran? Di definisi lainnya, semua alat dan bahan multimodal yang membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang kita harus garis bawahi adalah media pembelajaran yang kita gunakan itu apakah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Itu yang perlu dianalisis. Atau prinsip Assure. Ini mengambil dari teorinya Robert Heinitz dan kawan-kawan. Yang pertama, menganalisis. A itu analyze. Menganalisis karakteristik peserta didiknya. Apakah dia dianalisis kemampuan motoriknya, kemudian kemampuan awalnya. Makanya dalam pembelajaran itu di modul ajar harus ada namanya analisis kebutuhan siswa atau biasanya tes awal. Itu dilakukan untuk melihat siswa mampu tidak untuk kita terapkan materi ini atau mampu tidak kita menerapkan media pembelajaran ini. Ya, asesmen awal, betul. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. S itu state objective. Merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajarannya, siswa mampu menganalisis hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu ada di mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12. Nah, kemudian yang ketiga, memilih strategi. S itu select. Memilih
Kira-kira dari kebutuhan siswanya seperti apa tadi, misalnya audio visual, kemudian materinya tentang pengingkaran hak dan kewajiban, kira-kira memilih materinya, strateginya apa? Misalnya materi untuk hak dan kewajiban itu misalnya sebuah permainan atau video pembelajaran atau mungkin memperagakan langsung di depan kelas, role playing. Kemudian yang keempat, utilize media. Apakah media tersebut berupa teknologi atau konvensional, dan apakah media tersebut dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa atau pengalaman yang bermakna. Utilize, kegunaan. Kemudian R-nya adalah require learner participation, mengandung pengalaman belajar kepada siswa, require. Kemudian E-nya adalah evaluate atau revise. Apakah media tersebut mampu atau efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Makanya dalam tahap penentuan media pembelajaran atau dalam penyusunan kerangka media pembelajaran harus ada evaluasi. Apakah media tersebut sudah tepat digunakan di kelas tersebut, di materi pembelajaran tersebut, atau di tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Peserta didik dipengaruhi oleh model aktivitas guru atau model yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelas. Coba perhatikan kalau dilihat dari bentuknya. Ya, piramida. Ini adalah the learning pyramid. Ya, atau iya betul, metode mengajar yang pas. Artinya? Ya. Berdasarkan piramid ini yang diadaptasi dari National Training Laboratories itu lebih baik dilakukan, lebih mengundang partisipasi daripada demonstration, audiovisual, reading, and lecture atau dosen itu sendiri yang berbicara. Kerucut efektivitas pembelajaran yang diteliti oleh Euler and Giles tahun 2003 bahwa pembelajaran pengetahuan atau pengalaman belajar langsung. Jadi abstrak, ketidakjelasan itu lebih tinggi dari pada metode pasif tadi daripada yang kalau kita menerapkan pembelajaran langsung atau yang melibatkan peserta didik langsung atau kalau istilahnya sekarang adalah student centered learning. Ada yang bisa menjelaskan masing-masing dari fungsi media pembelajaran ini? Iya, silakan Praja. Baik Ibu, kalau kita melihat media pembelajaran, kita melihat ada satu fungsi. Kalau di siang hari, apalagi anak-anak SMP, itu sudah lain-lain yang mereka buat. Sehingga bagaimana supaya pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik sesuai harapan, ya kita gunakan media. Yang kedua, ya silakan. Berbagai macam konteks dalam pembelajaran. Ini akan sangat membantu karena bisa langsung masuk kepada psikologis peserta didik. Tergantung bagaimana kita mengelola informasi. Ya. Mulai dari yang didengar, yang dilihat, dan yang dirasakan. Oke, bagus. Yang sebelumnya misalnya cuma mengantuk pas muncul media yang dibuat oleh guru, tiba-tiba langsung semangat dia. Kemudian yang ketiga, fungsi kognitif, ada yang bisa? Ya, oke. Ya, jadi betul ya, salah satu yang utama dalam media pembelajaran itu bagaimana dia memperlancar atau membuat tujuan pembelajaran itu, isi atau materinya itu dapat dimengerti oleh siswa. Tuh, makanya namanya fungsi. Oke, yang keempat, silakan siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu.
Jadi fungsi media pembelajaran itu salah satunya yaitu kompensatoris, yaitu dia itu memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam membaca dan juga mengorganisasikan informasi. Mungkin seperti itu. Ya, betul sekali. Fungsi media pembelajaran salah satunya kompensatoris. Ada karakteristik peserta didik yang barangkali dengan cara A dia tidak bisa menerima, tetapi ketika kita berikan cara B, dia bisa menerima atau menangkap. Fungsi media pembelajaran menurut para ahli yang selanjutnya, ini Ibu buat dalam bentuk kerangka atau bagan. Ada hal yang harusnya kita menggunakan media, dia bisa mengatasi keterbatasan. Yang ketiga, menghilangkan sikap pasif. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau ada yang cuma diam-diam, mengantuk, atau sudah lapar misalnya, kita bisa kembali mencharge energinya dengan media pembelajaran. Kemudian membangkitkan motivasi. Oke, lanjut. Ini ada taksonomi media pembelajaran. Ada menurut beberapa para ahli yang Ibu pilih pertama ini ada menurut Briggs. Rakyat. Misalnya cerita rakyat Kaili atau cerita rakyat Laswani. Laswani ya bisa. Oke. Nah, selanjutnya ada media pembelajaran berbasis tadi yang Ibu jelaskan, mereka semuanya sejalan bahwa memang pengalaman langsung itu yang lebih baik digunakan di kelas atau siswa langsung yang turun mempraktekkan. Nah, kemudian ada jenis-jenis media pembelajaran yang dikutip dari berbagai sumber. Ada media audio visual, ada gambar, interaktif, realitas virtual, VR, AR, kemudian ada online, e-learning. Kalau yang media online itu apa contohnya? Ada yang tahu enggak? Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita melanjutkan? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi menarik pembahasan kita hari ini terkait jenis media pembelajaran. Ibu sudah menjelaskan media pembelajaran dari awal sampai saat ini. Namun saya sangat tertarik. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui media yang digunakan itu relevan dengan kebutuhan peserta didik? Oke, tadi ada pertanyaannya Praja, bagaimana kita bisa tahu media tersebut sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Nah, bagaimana kita bisa tahu media tersebut relevan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Yang pertama, sebenarnya dalam membuat suatu media, itu yang perlu kita tahu adalah menganalisis kontennya atau menganalisis isinya. Apa yang dimaksud dengan isi ini? Isi itu adalah materinya apa, indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, kalau ketiga hal ini kita sudah analisis, oh materi Pancasila, kalau kurikulum merdeka ya. Kemudian indikatornya siswa mampu menjelaskan simbol-simbol pada lambang burung Garuda, misalnya seperti itu. Tujuan pembelajarannya, oh siswa mampu menjelaskan setiap simbol atau lambang dalam lambang Garuda Pancasila atau burung Garuda. Kemudian kita desain. Desain itu sudah dengan bagaimana bentuknya, adakah gambar-gambar tertentu. Setelah desain, kita validasi. Nah, ini pertanyaannya Pak Aja masuk di sini, masuk ke validasi ini. Disinilah kita tahu sesuai atau relevan dengan ini, atau dengan tujuan pembelajaran. Validasi, siapa yang memvalidasi? Pertama, guru bisa, guru atau yang kedua adalah ahli media. Untuk mengetahui sesuai tidak atau layak tidaknya media pembelajaran tersebut. Kalau dia layak, lanjut kepada merancang produknya.
merancang atau menyusun. Yang kelima, baru bisa dia memvalidasi kembali, bisa juga memvalidasi, ini validasi 1, ini validasi kedua, kemudian yang selanjutnya yang keenam, implementasi. Setelah kita implementasi atau setelah gurunya mengimplementasikan, ada tahap namanya evaluasi. Bagaimana pada saat implementasi media tersebut di kelas? Apakah benar sangat layak sesuai dengan validasi materi dengan validasi media? Itu jawaban untuk pertanyaan Praja. Ini dinamakan catur konstitusi. Jadi di sini misalnya ada pasal 21 ayat 1. Dia akan menjawab kira-kira pasal 21 ayat 1 itu tentang apa? Ada yang tahu? Pasal 27 ayat 1. Maaf, Ibu salah lihat. Ya. Setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan pemerintahan tanpa Ya, oke, bagus. Selanjutnya seperti itu. Nah, coba ingat kembali apakah pasal 27 ayat 1 setiap orang jadi pertanyaannya itu apa bunyi pasalnya? Berarti yang dia tanyakan kompleks rumah. Kira-kira kalau dia menjaga keamanan rumah, kira-kira apa bunyi pasalnya itu di pasal 30 tentang dia menjaga keamanan? Mungkin ada yang bisa jawab temannya yang lain. Itu kita sudah simulasikan bagaimana penggunaan media pembelajaran ini. Selanjutnya ini media pembelajaran interaktif atau digital. Ini merupakan bentuk desain dari medianya. Sebelum dia berbentuk digital, ini desainnya. Ini adalah media pembelajaran untuk elemen pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, elemen Pancasila. Nah, di sini ada yang mau bertanya, itu barangkali mau tanyakan ini siapa, kemudian konsepnya ini seperti apa. Ya, jadi konsep permainan ini Ibu beri nama Kylie Land. Ini adalah Yojo, seorang anak dari putra Kylie. Dia akan berpetualang mencari simbol-simbol burung Garuda yang hilang dari burung Garuda. Itu seperti gambar di atas. Jadi setiap simbol yang Yojo singgahi, dia akan menjawab pertanyaan. Kemudian kalau dia berhasil menjawab pertanyaan, dia akan terus lanjut sampai kepada burung Garuda sehingga burung Garuda bisa lengkap dan bisa terbang kembali. Ya, ini bentuk digitalnya dibuat melalui aplikasi Konstruk 3. Nah, ini dia. Jadi Yojo akan singgah di tempat pertama, yaitu simbol sila ketuhanan. Jadi permainan ini berbasis kearifan lokal daerah Sulawesi Tengah atau suku Kaili. Yang mana sila pertama itu menggambarkan, kalau dalam ungkapan Kaili, menggambarkan no sarara no sabatutu, atau dalam ungkapan Kaili ini mengandung makna bahwa meskipun berbagai macam atau beragam masyarakat, baik itu perbedaan agama maupun suku, tetap semuanya seragam atau dalam satu serentak dalam ungkapan pemersatu bangsa itu. Nah, ini diklik untuk lanjut. Nah, tadi ada penjelasan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah itu ada mencerminkan sila pertama. Jadi, ya, C. Oke, kita jawab. Kalau dia benar tadi muncul tulisan kamu hebat. Kemudian akan muncul
gambaran tentang nilai karakter dalam suku Kaili yang sejalan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu noagama atau beragama. Nah, bagaimana dengan sila selanjutnya? Nah, ini sila yang selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ada penjelasannya tentang ada kodi-kodi oge-oge, artinya kita harus. Nah, kemudian ada penjelasan tentang sila kemanusiaan. Kemudian ada pertanyaan juga, ada kuisnya. Nih, kuisnya adalah jenisnya. Misalnya mengejek teman, beradab atau tidak? Tidak. Kemudian menolong teman. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip media pembelajaran. Prinsipnya ada 5. Yang pertama harus sesuai dengan biayanya. Jangan juga yang mahal sekali untuk dicari, padahal penggunaan alat dan platform modern mengandung unsur teknologi. Kemudian tingkat keterlibatan dan bagaimana siswa terlibat di media tersebut, apakah hanya guru yang lebih banyak terlibat atau siswanya, ya. Kemudian struktur dan pengaturan medianya, dan yaitu ada mainkan media tersebut atau medianya saja. Harus ada kombinasi ketiganya. Jangan misalnya ini ada media, adik-adik silakan, terus siswanya tidak tahu bagaimana mau pakai. Nah, oke, itulah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekarang cara berkelompok menyusun kerangka media pembelajaran pendidikan Pancasila. Jadi tugas kita sekarang adalah menyusun kerangkanya dulu, bukan produknya. Jadi sudah ada formatnya, identitas medianya, apa tujuan pembelajarannya. Kemudian jelaskan gambaran singkat tentang media tersebut. Oke, silakan bentuk kelompok 3 orang. Jadi tuh di sini kan ada, kita ingin membuat media, board game, modul, booklet, dan komik digital. Saran saya kita ingin. Oh iya boleh, berarti memaknai nilai-nilai Pancasila. Satu saja, jangan banyak ya. Kalau sudah ada idenya langsung ditulis. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Mulai dari kelompoknya Anissa. Kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu meminta salah satu mahasiswa untuk boleh menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Dwi Nur Ilmi. Boleh tolong berdiri? Ya. Media pembelajaran memegang peran strategis dalam membantu guru secara jelas dan menarik. Kehadiran media pembelajaran ini dapat membantu siswa lebih aktif dan lebih semangat dalam pembelajaran. Pembelajaran tersebut tidak terasa jenuh. Ya, oke, bagus. Ya, terima kasih. Jadi sepakat dengan Dwi Nur Ilmi ya, bahwa media pembelajaran itu punya peranan yang sangat strategis dalam pembelajaran. Oke, terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Tugas kerangka media pembelajaran yang sudah disusun tadi nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.